Nah, korespondensi satu-satu adalah salah satu jenis relasi yang memiliki suatu syarat. Ya, syaratnya adalah suatu himpunan atau suatu relasi itu bisa disebut korespondensi satu-satu jika setiap anggota domain berpasangan dengan tepat satu anggota kodomain dan sebaliknya. Jadi sebenarnya syaratnya mirip ya sama yang fungsi, sama yang pemetaan, cuma ada kata sebaliknya, artinya harus berlaku kiri kanan. Nah, definisi di atas menyebutkan suatu syarat tambahan atau ya ada syarat tambahan lah, di mana dua buah himpunan itu bisa membentuk suatu korespondensi satu-satu jika memiliki jumlah anggota yang sama. Kenapa harus memiliki jumlah anggota yang sama nih? Contohnya seperti ini gitu ya. Ini kakak punya beberapa contoh relasi. Kita akan tentukan mana yang relasi, mana yang fungsi, mana korespondensi satu-satu gitu ya. Kalau kita lihat dari soal yang pertama, ini adalah salah satu contoh dari korespondensi satu-satu, di mana setiap dari yang A, B, C, D, E ini berpasangan dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dan tidak ada yang bercabang ya. B ke 5, ya udah 5 cuma dapat B aja, itu kebalikan. Tapi yang C dan D ini bukan korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena setiap A dapat pasangan nih. Tapi ini ada yang nggak dapat pasangan nih. Ini nggak boleh. Kan mesti setiap anggota domain berpasangan dengan tepat satu anggota kodomain. Dan sebaliknya, artinya setiap anggota kodomain juga harus punya pasangan. Oke. Yang ketiga, yang X dan Z juga sama. Walaupun semua punya pasangan, tapi si kodomainnya ada yang bercabang. Ya, domainnya ada yang bercabang, ininya ada yang bercabang juga, gitu nggak boleh, gitu ya. Kalau ini jelas-jelas ini nggak ada pasangan, jadi tidak bisa. Oke, nah nanti soal-soal korespondensi satu-satu bisa berupa seperti ini. Jadi membedakan mana yang relasi, pemetaan, dan korespondensi satu-satu. Paling gampang adalah kalau kita melihat di domain, nah di bagian kiri ada yang bercabang atau ada yang tidak dapat pasangan. Ini pasti suatu relasi, gitu ya. Nah, kalau kita lihat kirinya berpasangan semua, kita lihat sebelah kanannya. Nah, ini berpasangan dan tidak bercabang, kita lihat sebelah kanannya. Sebelah kanannya apakah berpasangan semua dan apakah ada yang bercabang? Kalau tidak ada, maka ini suatu korespondensi satu-satu. Yang C, kalau kita lihat, sebelah kiri mendapat pasangan semua. Sebelah kanan ada yang nggak dapat, gitu ya. Terus ada yang bercabang nih. Oke. Sebelah kiri walaupun dapat pasangan semua, sebelah kiri mendapat pasangan semua. Sebelah sini ada yang dapat pasangan, nggak masalah. Berarti dia namanya adalah suatu fungsi, atau bisa juga guru kalian menyebutnya suatu pemetaan, gitu ya. Kalau yang keempat, nah ini sekilas terlihat seperti korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena yang sini dapat pasangan semua, yang sini dapat pasangan semua. Tapi ternyata di sini ada yang bercabang. Nah, ini ternyata adalah suatu pemetaan, gitu ya. Oke, jadi kalau relasi nggak boleh, kalau relasi bebas. Kalau pemetaan yang sebelah kiri saja yang harus punya pasangan dan cuma boleh satu. Sebelah kanannya atau kodomainnya kita nggak peduli, mau dia bercabang, mau dia berpasangan atau tidak, kita nggak peduli. Tapi kalau korespondensi satu-satu, si kiri domain dan kodomain harus berpasangan dan cuma boleh punya satu pasangan, gitu ya. Ibaratnya kalau dalam pernikahan korespondensi satu-satu ini monogami, gitu ya, pernikahannya pria dan wanita satu saja. Tapi kalau yang fungsi, nah sebelah kanan ini boleh punya lebih dari satu pasangan. Nah, contohnya bisa dalam bentuk diagram panah atau bisa juga dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Jadi mana nih yang relasi, mana yang pemetaan, mana yang korespondensi satu-satu. Tinggal kita lihat apakah ada domain, nih domain, atau ada kodomain yang berulang. Jadi kalau domainnya, ini domainnya berulang, oke, ini pasti relasi nih, gitu ya. Kalau domain kalau kodomainnya berulang, nah ini pasti korespondensi satu-satu. Tapi kalau dua-duanya berulang, nah oke ya. Ini kalau
kodomennya berulang, ini pasti ini fungsi nih. Ini bisa masuk fungsi. Gitu ya. Tapi kalau nggak tiga-tiganya, nah ini kalau kalau tidak ada yang berulang sama sekali, maka ini baru masuk namanya korespondensi satu-satu. Jadi tidak boleh ada yang berulang nih, domain dan kodomennya. Yuk kita cek aja sekarang gimana dengan soal yang A gitu ya. Domainnya cuma ada 1, 5, dan 10. Oke, tidak ada yang berulang. Kodomennya ada 5, 10, 15, tidak ada yang berulang. Berarti ini korespondensi satu-satu. Gitu ya. Kita coba cek yang B. Dia domainnya berulang terus nih. Nah, domainnya berulang nih 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ini pasti suatu relasi. Ya. Ini kalau kita lihat yang C, wah domainnya nggak berulang nih. 1, 2, 3, 4. Tapi kodomennya berulang-ulang. Nah, ini pasti suatu pemetaan. Ya, nggak harus berulangnya begini ya, ini ekstrim. Tapi bisa aja berulang salah satu aja. Misalnya ini ya, ini 2. 2-nya berulang lagi nih. 3, 4. Ini si domainnya berulang. Pasti dia relasi. Ya. Kalau ini 1, 2, 3, 4. Nggak masalah. 2, 3, 4, 5. Nggak masalah. Nggak ada yang berulang. Oh, ini berarti korespondensi satu-satu. Jadi cara membedakan seperti itu ya. Kalau di diagram panah kita lihat berpasangan atau tidak, bercabang atau tidak. Tapi kalau di himpunan pasangan berurutan kita lihat mana yang berulang. Oke. Nah, biasanya sih kalau korespondensi satu-satu tidak ada soal-soal dalam bentuk diagram kartesius gitu ya. Kenapa? Karena kalau korespondensi satu-satu pasti titiknya berupa garis lurus. Ya, selalu naik ke atas atau bisa juga bentuknya lurus ke bawah gini. Ini pasti koresponden satu-satu. Begitu kita melihat grafik yang miring-miring pasti bukan koresponden satu-satu, gitu ya. Bisa pemetaan, bisa relasi. Oke, jadi ingat ya kalau yang namanya koresponden satu-satu, kalau di sini kiri nggak boleh bercabang, kanan nggak boleh bercabang, dan semua mesti dapat pasangan. Nggak boleh ada yang bolong, nggak boleh ada yang jomblo, gitu ya. Tapi cuma boleh satu pacarnya. Kalau pacarnya lebih dari satu nggak boleh. Oke, itu korespondensi satu. Nah, bisa juga, kita menghitunglah korespondensi satu yang bisa dibentuk. Karena memiliki syarat sama seperti pemetaan, kita bisa melihat berapa banyak sih korespondensi satu yang bisa dibentuk oleh dua buah himpunan. Tapi perlu diingat nih, tadi kakak bilang untuk membuat korespondensi satu, ya kedua himpunan mesti memiliki jumlah anggota yang sama. Ya, syarat ini sangat amat membantu kita. Kenapa? Karena kalau begitu jumlah yang nggak sama 0, nggak bisa bikin korespondensi satu. Dia harus sama jumlahnya. Oke, rumus yang akan kita pakai adalah n faktorial. Ini bacanya bukan n, karena seru kan n seru gitu ya. Bukan nih n faktorial. N faktorial tuh gimana sih maksudnya? Nah, contohnya misalkan kakak punya 5 faktorial gitu ya. Artinya adalah 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 sampai dikali 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kakak punya 7 faktorial, artinya ini 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6 dikali 7 gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Kita langsung coba aja. Nah, ini manakah yang mungkin memiliki korespondensi satu? Jika mungkin berapa jumlah korespondensi satu yang bisa dibuat? Kita lihat nih, ini X-nya A, B, C, D, E, F. Berarti ini ada 6. Ya. Untuk Y, nah ini yang A ya. Yang A untuk N-nya si X, itu ada 6. Untuk Y-nya kita perlu cari tahu dulu nih ya, siapa aja sih gitu ya. Huruf penyusun matematika, berarti M. M-nya kita coret. A-nya kita coret. T dan E. Nah, T-nya kita coret juga. T dan E, T dan E. Oh, ini ada A dan I. Matei. Ya, Matei. Oh, ada K. Ada K. Oke. Berarti ada 6 juga nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sama-sama ada 6. Ini N ya si Y. Nah, ini adalah 6. Berarti karena jumlah anggotanya sama, kita bisa membuat korespondensi satu. Berapa banyak yang bisa kita buat? Nah, berapa banyaknya? Banyaknya ya. Nah, tinggal 6 faktorial. Berapa nih 6 faktorial? 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5 dikali 6. Berarti 1 kali 2, 2 kali 3, 6 6 kali 4, 24 24
dikali 5 dikali 6. Oke ya. Berarti 120 dikali 6 atau 720. Oke, itu untuk yang A. Gimana untuk yang B? Ya, sama aja. Jadi untuk yang B sama aja nih. Oke, faktor dari 72. Faktor dari 72 berarti begini ya. 1, 72. 2, kalau 36. Kalau 3, 24. Kalau 4, 18 ya. Oke. Kalau 5 ini nggak bisa. Kalau 6, 12. Kalau 7, 8, 9 ya. Terus berapa lagi? 7, 8, 9, 10. Nggak ada. Oke. Nah ini berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh berarti faktor dari 72 ada 12. Oke. Ya, angka dalam jam ya berarti ini ada 12 juga. Gitu ya. Angka di dalam jam. Oke, berarti sama nih. Berarti bisa nih yang B. Kita bisa membuat berapa banyak? Nah, berapa banyak itu adalah 12. Nah, faktorial. Berapa nih? 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai kali 12. Oke. Nah, jawabannya adalah 479.100.600. Oke, kakak hitung pakai kalkulator ya. Banyak, memang bisa banyak. Oke. Nah, tapi tidak sebanyak fungsi pemetaan gitu ya. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah ini adalah himpunan X, huruf vokal. Himpunan Y-nya adalah jumlah mata dadu gitu ya. Jadi kalau kita yang C, si X ini huruf vokal. Berarti ini cuma A, I, U, E, dan O gitu ya. Berarti ini ada berapa nih? Ada 5 nih. Tapi kalau jumlah mata dadu, himpunan Y itu ada 6. Itu adalah mata dadu 1, mata dadu 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dia ada 6. Berarti ini tidak bisa membuat korespondensi satu. Jadi kalau pertanyaannya berapakah banyak korespondensi satu yang bisa dibuat? Ini 5 nih 6. Oh ini pasti 0. Ya, korespondensi satu yang dibuat dari himpunan X dan Y di nomor C ini hanya 0. Bagaimana dengan yang D? Ya kita coba aja. Berarti nama bulan berakhiran R. Nah ini berarti kita punya mulai dari September, Oktober, November, Desember ya. Berarti kita punya 4. Kalau untuk Y-nya, nah untuk Y-nya bilangan prima kurang dari 10 berarti 2, 3, 5 dan 7. Oh, berarti sama nih. Ini jumlahnya 4, ini jumlahnya 4. Berarti bisa membuat korespondensi 1. Jumlahnya berapa? Nah, banyaknya itu berarti adalah n faktorial atau 4 faktorial. 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4. Berarti ini adalah 24. Oke, biasanya sih guru kalian angkanya nggak jauh-jauh dari 10 faktorial ya. Kenapa? Karena kalau udah 12 faktorial udah begini nih, susah ngitungnya. Oke, nah contoh soal lagi begini. Nah ini gampang. Ini contoh soal paling sederhana. Jadi dia cuma kasih tahu NA, ND berapa sama dengan 6 gitu ya. Tentukan korespondensi satu yang dapat dibuat. Ya udah berarti tinggal banyak yang bisa dibuat. Berarti tinggal 6 faktorial gitu. Ini nanti tepatnya jawabannya 720. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 720. Nah, atau bisa juga begini, dibalik. Jadi total jumlah korespondensi satu yang dapat dibuat dari A ke B ada 120. Carilah jumlah anggota A, gitu ya. Gimana caranya nih Kak? Yaudah, kita bikinnya seperti ini. Kan tadi kan n faktorial sama dengan 120. Berapa nih? 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 sampai kali berapa nih Kak supaya dapat 120 gitu ya. Nah, caranya gini, kita bikin seperti ini ya, 120. Kalau kita bagi 2, hasilnya itu adalah kita bagi 1 dulu. Kita bagi 1, atau langsung bagi 2 nggak apa-apa, karena bagi 1 kan udah nggak guna ya. Langsung 60. Nah, kita habis bagi 2 kita bagi 3. Bagi 3 itu berapa ya? 20. Habis bagi 3 kita bagi 4. Bagi 3 bagi 4 berarti 5. Nah, ketika ketemu 4, hasilnya adalah bilangan selanjutnya 5. Stop. Berarti jawabannya adalah 5. Gitu ya. Berarti ini n-nya adalah 5 faktorial. Gitu. Contoh misalnya, contoh lain kakak punya 5040 misalnya seperti ini. Oke, kita bagi aja, bagi 2 berarti berapa nih? 2, 5, 20 gitu ya. Kita bagi 3. Bagi 3 itu berarti 840. Kemudian kita bagi 4, nanti dapat berapa nih? 210 ya.
kemudian kita bagi 5 dapat 42, kemudian kita bagi 6 dapat 7 gitu ya. Habis 6 kan 7. Berarti dapatnya jawabannya adalah 7 faktorial. Oke, kira-kira seperti itu cara mencari kebalikannya. Nah, contoh soal yang terakhir, nah ini paling gampang banget. Jadi kalau korespondensi satu memang gampang banget, nggak sulit. Jadi ini sebuah toko akan memberikan kode dalam label produk harga mereka. Memutarkan kode seperti ini, Legur Asik. Nah, Legur Asik. Kalau L itu 10, kalau E itu 1, kalau G itu 2, kalau U 3, R itu 4, A itu 5, S itu 6, Y itu 7, I itu 8, K itu 1. Oh, nggak ada yang berulang ya? Oke, nggak ada yang berulang. Bagaimana toko tersebut akan menulis untuk harga 9750? Gampang, ini pasti bentuknya korespondensi satu. Seperti sandi atau kode Morse di pramuka, itu satu Morse, satu sandi, hanya untuk satu huruf, nggak mungkin untuk 2 huruf. Untuk 2 huruf nanti bingung, ini apa ya sandinya, kodenya apa gitu ya. Jadi gampang nih untuk menulis harga 9750, tinggal kita lihat aja 9 itu apa? Oh, 9 itu K, 7 itu Y, K, Y, A, L. Ya. Terus apa tuh? 37500. Berarti 3 itu U, 7 itu Y. U, Y, 5 itu A, L, L gitu. 37500. Nah, 42500 ya berarti sama. 4 itu adalah R gitu ya. 2 itu adalah G. 5 itu adalah A. 00 ya LL gitu. Ini kalau dapat soal seperti ini sebenarnya di ulangan nggak boleh salah nih. Ini seperti soal bonus sebenarnya. Untuk yang B, tentukan harga jika terusnya RALL. R itu 4, A itu 5, L 3 berarti 0, 0, 0 gitu ya. GUALL, G itu 2, nah, U itu 3, berarti ini 2, 3, A itu 5, 0, 0, 23.500. YUL, YULL, Y itu 7, U itu 3, LL itu berarti 0, 7.300. Nah, jadi gampang ya, korespondensi satu seperti itu saja. Jadi kita mesti bisa membedakan mana yang relasi himpunan, mana yang relasi, mana yang pemetaan, mana yang korespondensi satu. Kemudian kita juga mesti bisa menghitung jumlah korespondensi satu yang bisa dibuat, atau kebalikannya, caranya seperti ini, gitu ya. Atau soal aplikasi biasanya seperti ini doang. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Legur Les. Terima kasih, selamat belajar.